Maulita, suaranya belum masuk. Coba. Audionya belum bisa. Coba pakai audionya siapa silakan. Atau mau pakai HP? Muhammad Eka gimana? Resen? Resen Ya, kenapa? bentar Pak. Ya Oh, Allah. audionya pakai punya Fatur. Audionya pakai punya Fatur. Fatur AG1. Coba. Fatur Anelka. Silakan. Coba dibuka. Ya, Fatur Pak, bisa? sebentar. Ya, silakan di share screen bisa nggak? Bisa share screen? Bisa share screen? Fatur bisa share screen nggak? Fatur bisa share screen nggak? Kayak gini lagi bisa kan pribadi. Lah iya makanya aku suara nih. Wes tak nganu tuh suara. Nah, itu sudah bisa suaranya. Ya, sudah bisa itu ya. Terus itunya share screen bisa nggak? Bagi layarnya masih dinonaktifkan, Pak. Coba, coba lagi. Coba, Nah, bisa? Bisa? gitu ya. Oke. Iya. Ya, silakan. Iya, Maulita presentasi ya. Iya, monggo. Dengar Pak, azan nunggu dulu aja. ya, dengar azan dulu, tunggu azan. Iya, tunggu azan dulu. Suaraku mutur. Mutu mana? Nanti Pak Ai malah hilang kok. Susah. Ayo tuh. Ibu ngene. Baik Pak, sudah bisa demo ya Pak. Masih azan, ya. Baik Pak, sudah bisa dimulai. Siapa yang presentasi ini? Nanti bergiliran Pak. Oke, silakan. Ye. Siapa dulu, monggo.
Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Abduh dan kepada rekan-rekan dari Agroteknologi dan Teknik Sipil. Sebelumnya perkenalkan saya Fatur Anelka dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan materi dari Pak Abduh yang bertema ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Sebelumnya pendahuluan yaitu sebelumnya perkenalan kelompok. Yang pertama ada Diah Felina, yang kedua ada saya sendiri Fatur Anelka, yang ketiga ada Sinta Devi, yang keempat ada Salama, yang kelima ada Maulita, yang keenam Bima Dwi Satmoko, dan yang ketujuh Mahathir Setio Pambudi. Sebelum masuk ke materi, yaitu yang pertama pendahuluan. Kata Ibnu Qayyim dalam Miftah Dar As-Sadah, jilid 1 ayat 236, manusia menjadi sempurna jika ia menyempurnakan dirinya sendiri dengan orang lain. Penyempurnaan ini dengan memperbaiki ilmu dan amal, perbaikan kekuatan ilmiah dengan beriman, perbaikan kekuatan amaliyah dengan beramal soleh, menyempurnakan yang lain dengan mengajarkan dan bersabar, lalu bersabar dalam berilmu dan beramal. Yang pertama yaitu ilmu. Apa sih itu ilmu? Ilmu itu mencakup dunia dan akhirat, di mana seseorang pengusaha tidak akan sukses jika tidak didasari dengan sebuah ilmu. Begitu juga seseorang muslim ingin mengamalkan ajaran Islam, hendaknya memiliki ilmu terlebih dahulu supaya tidak tersesat di tengah jalan. Jangan sampai seseorang itu beribadah tanpa ilmu, seperti kaum Nasrani yang Allah Subhanahu wa taala katakan mereka adalah kaum yang sesat. Pentingnya ilmu, yang pertama adalah mampu berdakwah dengan baik, yang kedua mampu memecahkan masalah, yang ketiga menumbuhkan sikap menghargai sesama umat beragama, yang keempat menjadi umat beragama yang beradab dan berperilaku baik, yang kelima mampu membedakan kebaikan dan keburukan. Amal saleh. Setelah berilmu, kita harus beramal. Ini siapa ini yang dimaksud pertanyaan? ilmu yang dapat diamalkan. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya mengamalkan setiap ilmu yang didapatkan. Yang dimaksud beramal saleh adalah melakukan seluruh kebaikan. Yang pertama yaitu yang lahir maupun yang batin. Dua, yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala maupun hak manusia. Dan yang terakhir yaitu wajib maupun sunnah. Ya. Penerapan beramal. Yang pertama, menerapkan apa yang telah dipahami dan dipelajari. Dua, membantu sesama dan menebar kebaikan. Tiga, berbagi ilmu dengan berdakwah. Empat, saling menasihati dan memberi motivasi. Lima, mengingatkan dalam kebaikan maupun keburukan. Tadi itu dari Maulita Bapak yang Maulita ya. membacakan. Oke. Terus sekarang kembali lagi ke saya, Fatur. Materi yang selanjutnya itu dakwah. Berdakwah adalah sebuah kegiatan yang sangat mulia, di mana para nabi dan rasul mengemban misi ini, dan dakwah yang paling mulia adalah menyuruh kepada tauhid dan menjauhkan seseorang dari segala kesyirikan. Berdakwah bukan semata-mata berbicara saja, tetapi bagaimana kita paham tentang ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat, sembahlah Allah dan jauhlah
tauhid itu. Quran surat An-Nahl ayat 36. Penerapan dakwah yaitu membuat konten tentang kebaikan melalui sebuah acara ceramah atau khotbah dengan bercerita juga mampu berdakwah secara perlahan. Yang selanjutnya yaitu sabar. Sabar adalah suatu upaya dalam mengendalikan diri terhadap lingkungan dan perilaku yang kita hadapi. Sabar dalam 3 hal, diantaranya adalah sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam menerima takdir yang tidak mengenakan. Tentunya kita hidup di dunia ini pasti selalu diuji dan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita dituntut untuk sabar. Ya. Dalam surat Al-Asr Allah berfirman yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kata Allah, kau manusia punya apa? Sedang butuh apa? Punya problem apa? Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45-46, wasta'inu bisabri wassalah wa inna lakabiratun 'alal khashiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah, wasta'inu, mintakan solusinya kepada Allah. Kata Allah, wasta'inu, hai hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka wasta'inu tadi, mintalah pertolongan. Mintalah solusinya kepada Allah, katanya. Apa yang harus dilakukan? Kata Allah, jika Anda beriman kepadaku, yakin denganku, maka wasta'inu, mintalah kepadaku. Punya persoalan, mintalah kepada Allah. Caranya bagaimana? Yaitu bisa beri dengan sabar. Terima dulu masalah itu, jangan kemudian dikeluhkan. Kaidah lain muncul karena mustahil Allah titipkan persoalan kalau tidak ada sesuatu yang membuat itu diberikan. Maksudnya, Allah itu tidak memberikan cobaan atau ujian melampaui batas kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah itu tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak mungkin menguji seseorang hamba itu di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya masalah di rumah, di pekerjaan, kehidupan sosial, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang Anda yang sanggup menerimanya. Jadi ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan yang kita miliki. Mustahil hamba diuji di luar kemampuannya. Kesimpulannya, ilmu, amal, dakwah, dan sabar adalah fondasi utama dalam kehidupan yang baik. Teruslah meraih ilmu, menerapkan amal, berdakwah dengan ilmu, dan menjaga kesabaran dalam berdakwah. Jadilah panutan bagi diri sendiri dan orang lain dalam menjalankan nilai-nilai kebaikan. Karena sebelum beramal kita harus berilmu, memiliki ilmu, paham ilmu, dan tahu ilmu. Berdakwah dengan ilmu, sabar dalam berdakwah juga atas dasar ilmu. Sehingga apapun yang kita lakukan haruslah berdasar pada ilmu yang kita dapatkan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Masya Allah, Ustadz Fatur. Amin. Amin, Pak. Sudah ceramah di mana aja Ustadz Fatur nih? Belum sih, Pak. Nah, itu sudah bawa ayat-ayatnya bagus sekali. Apa lulusan pondok atau gimana Fatur? Dulu itu waktu SMP pernah nyantren, Pak, 3 tahun tapi Di mana? baru di Jawa Timur, Pak. Oh, di pondok. Lebih tepatnya itu SMP Islam kan, Pak. Terus ada Oh, boarding sebelumnya. Terus oh ada gitu. nggih. Lumayan itu. Udah, mantap. Ini siapa yang nyusun presentasi ini? Hah? Bareng-bareng atau?
Bareng-bareng, Pak. Bareng-bareng. Ini Bareng-bareng ya. jadi satu, nggih. Nah, coba yang layar kalian dimatikan dulu. Baik. Saya munculin coret-coret untuk presentasinya Mas Fatur dan kawan-kawan ya. Nah, baik. Kita lihat sini. Bentar. Layar saya belum kelihatan ya. Layar saya belum ya. Error di ini. Sebentar. Coba lihat dari halaman tentang perkataan Imam Ibnul Qayyim di depan. Coba. Saya sambil tunjukin di layar ini ya. Saya buka ini pakai layar saya. Sebentar, Bapak. Nah, kita lihat yang perkataan Imam Ibnul Qayyim di depan. Dah. Sebentar, sebentar ya. Di halaman Sebentar. kedua itu. Ketiga. Di halaman ketiga ya. Lihat perkataan Ibnul Qayyim. Ya. Sudah, Pak. Lihat itu. Ibnu Qayyim katakan kita sempurna itu 4 hal. Kita sempurna itu karena 4 hal. Apa saja di situ coba? Coba tadi siapa yang belum maju tadi? Sebentar. Dia. Coba lihat situ perkataan Ibnu Qayyim. Kita sempurna karena 4 hal. Apa aja di situ? Penyempurnaan ini dengan memperbaiki ilmu dan amal. Terus, Perbaiki kekuatan ilmiah dengan beriman. terus, Yang ketiga, perbaikan kekuatan amaliyah dengan beramal saleh. Yang terus. keempat, sempurnakan yang lain dengan mengajarkan dan bersabar. Lalu bersabar dalam berilmu dan beramal. Nah, coba lihat sini ya. Saya masuk dulu dengan layar yang satu ini. Kita kalau ringkas di sini, dia dan kawan-kawan, kita kalau mau meringkas, kita jadi manusia sempurna itu karena 4 hal. Kita jadi manusia sempurna itu 4 hal. Manusia sempurna itu 4 hal. Lihat sini ya. Yang pertama itu ilmu, amal, dan ilmu nanti buahnya amal sini. Oke. Terus dakwah, lalu sabar. Nah, kembali ke perkataan Ibnu Qayyim tadi. Tadi Ibnu Qayyim itu sebut ya nih. Ibnu Qayyim bilang 4 hal ya. Dengan ilmu dan amal, terus ada beriman, terus yang ketiga itu sampai beramal soleh. Kemudian menyempurnakannya itu dengan sabar. Sabar itu untuk berilmu dan beramal. Ringkasnya, ilmu dan amal ini untuk diri kita sendiri. Ini untuk diri kita sendiri, ya. Dakwah ini untuk memperbaiki orang lain. Karena dakwah kan mengajak. Ini untuk memperbaiki orang lain. Sedangkan sabar
ini untuk penyempurna kita. Penyempurna untuk ilmu, amal, dan dakwah. Penyempurna ilmu, ketika berilmu harus sabar. Belajar harus sabar. Amal juga harus bersabar. Dakwah juga harus bersabar. Paham di sini Mbak Dia? Paham, Pak. Berarti coba diulang. Manusia sempurna karena 4 hal berarti kan? Apa saja? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Nah, ilmu untuk siapa? Ilmu dan amal untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Dakwah? Untuk memperbaiki orang lain. Kalau sabar? Menyempurnakan ilmu, amal, dakwah. Nah, akhirnya kita jadi manusia sempurna di sini. Ini nih nanti tadi yang Mas Fatur sebut di akhir itu yang kita bahas di dalam surat Al-Asr. Al-Asr itu bicarakan 4 ini. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Oke. Terus ilmu di sini ya. Nah, kita mulai dari ilmu. Siapa tadi lagi? Sinta mana Sinta? Nah, ilmu artinya di sini apa? Coba lihat. Sini ditulis 2 ini ya, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Mana yang buat kita bahagia? Ilmu dunia apa ilmu akhirat? Dua-duanya. Yang paling pokok? Akhirat. Akhirat. Ini standar pokoknya. Ilmu dunia itu ikutan dan tergantung manfaat. Ilmu dunia itu tergantung manfaat. Ini tergantung manfaatnya. Kalau ilmu dunia dipelajari untuk yang jelek ya jadi jelek. Kalau ilmu akhirat ini semua dampak baik. Nah ini tadi Mas Fatur sebut ini apa ini? Kok bisa pengusaha di sini? Kenapa contoh pengusaha? Yaitu contoh yang ilmu dunia, Pak. Nah ilmu dunia. Bahwasanya pengusaha saja. Pengusaha saja harus belajar. Iya kan? Untuk sukses ya, untuk dapat cuan, untuk dapat untung, dia harus belajar kan? Nah, begitu juga seorang muslim ingin mengamalkan ajaran Islam, dia harus punya ilmu juga. Terus yang belum tadi lagi siapa Mbak Sinta? Salama, Salama mana Salama? Hadir, Pak. Hadir. Tadi kenapa disebut sini? Jangan sampai beribadah tanpa ilmu seperti orang Nasrani. Kenapa di sini disebut ini apa maksudnya? Karena orang Nasrani itu Orang yang tersesat. Orang yang tersesat, jadi tidak memiliki ilmu. Gak memiliki ilmu? Apa maksudnya? Lihat sini ya. Tidak paham ilmu. Tidak paham ilmu. Nah, coba perhatikan. Dalam hal ilmu dan amal manusia dibagi 3. Ilmu dan amal itu manusia itu ada 3. Ada yang punya ilmu tanpa amal. Punya ilmu tanpa amal. Ini orang Yahudi. Ya. Terus ada yang punya amal tanpa ilmu. Dia tidak punya ilmu. Ini yang tadi dalam presentasi disebut orang Nasrani. Nah, untuk kita orang Muslim harus punya apa di sini? Salama. Amal. Harus punya apa? Ini kan tadi punya ilmu tanpa amal. Terus ada yang kedua punya amal tanpa ilmu. Orang Muslim harus apa?
harus punya ilmu dan juga punya amal. Nah, punya ilmu dan punya amal. Maka inilah yang dimaksudkan orang Yahudi itu kalau kita baca surat Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah disebut maghdub alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Ini maghdub alaihim. Ini orang Yahudi nih. Orang yang Yahudi itu tercela di sini, dimurkai. Maghdub alaihim itu artinya dimurkai. Orang Nasrani itu disebut ad-dhalin, ad-dhalin. Artinya sesat yang tadi disebut dalam presentasi. Orang muslim harus selamat dari tadi, dia harus berada di jalan Shiratal Mustaqim. Dia berada dalam Shiratal Mustaqim. Untuk dapat Shiratal Mustaqim harus apa? Punya ilmu, punya amal. Mbak Salama paham di sini? Coba dijelaskan coba. Dalam ilmu dan amal dibagi menjadi berapa? Orang dibagi menjadi berapa? Bagi menjadi 3. Orang pertama sifatnya apa? Nama itu yang Yahudi punya ilmu tapi tidak punya amal. Nah, gelarnya apa dalam Al-Fatihah itu? Tadi maghdub, Alaihim. maghdub alaihim. Artinya apa maghdub alaihim? Dimurkai. Dimurkai. Terus sifat yang kedua, Punya amal tanpa ilmu. punya amal tanpa ilmu. Ini orang apa? Nani. Orang Nasrani. Sifatnya apa dalam Al-Quran? Dalam Al-Fatihah apa? Adolin. Adolin. Apa? Ad-dhalin. Sesat, ya kan? Terus golongan ketiga apa? Yang ketiga punya ilmu, punya amal. Punya ilmu, punya amal. Ini orang Muslim. Itu yang disebut Shiratal Mustaqim. Mustaqim. Ini semua ada dalam surat apa? Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu menjelaskan 3 golongan manusia. Ada orang Muslim, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Gitu. Terus ini pentingnya ilmu ya, supaya mampu berdakwah dengan baik, mampu memecahkan masalah. Bagus nih. Terus menumbuhkan sikap menghargai sesama umat beragama. Ya, betul. Karena kalau tidak punya ilmu nggak bisa menghargai. Terus menjadi umat beragama yang beradab dan berperilaku yang baik. Terus mau membedakan kebaikan dan keburukan. Tahu dosa, maksiat dengan kebaikannya karena belajar. Kalian di sini belajar ilmu agama, PAI, ya tujuannya ini tahu baik, tahu buruk. Walaupun semuanya sudah dewasa nih. Tapi perlu diingatkan. Terus amal soleh. Coba lihat lagi di sini amal soleh ya. Setelah berilmu kita harus beramal. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat diamalkan. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya mengamalkan setiap ilmu yang didapatkan. Nah, lihat. Syarat amal soleh. Ini sebelum ini ya. Syarat amal soleh itu 2. Syarat amal soleh 2. Ingat yang saya tambahin catatan ini nanti malah keluar di ujian nanti. Ya. Baik, Pak. Fatur ingat tuh, nanti ajarin ini ya. Ustadz Fatur ngajarin teman-temannya nanti. Assalam. Yang pertama amal soleh itu syaratnya harus ikhlas. Ikhlas cari ridho Allah. Jadi kalau orang mau ceramah ya harus ikhlas. Orang mau sholat harus ikhlas. Gitu. Dia mau sedekah harus ikhlas. Terus yang kedua namanya ittiba. Ittiba itu sesuai tuntunan atau ajaran Rasul.
sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru disebut amal soleh. Ya, ini baru disebut amal soleh. Bima, mana Bima hadir? Bima? Mana Bima? Ini Pak Bima. Apa tadi? Amal soleh apa tadi? Amal soleh. Dua syarat tadi apa? Amal soleh. Ya. Untuk yang pertama ikhlas Ikhlas artinya apa? dari ridho Allah. Dari ridho Allah, bukan ridho manusia, bukan karena teman, bukan sholat karena mau dilihat teman, bukan sholat karena mau dilihat pacar, gitu, bukan. Terus yang kedua, Untuk yang kedua ittiba apa itu? sesuai ajaran Rasulullah. Sesuai ajaran Rasulullah. Ingat dua hal ini nih, amalan diterimanya. Jadi Bima juga kalau beramal tuh lihat dua ini. Amalan apapun nih, amalan soleh apapun, syaratnya dua ini. Oke Bima, baik. Lihat lagi berikutnya, setelah amal soleh, ada di bawahnya itu yang dimaksud beramal soleh adalah melakukan seluruh kebaikan. Ada yang lahir maupun yang batin. Berarti ada amal yang lahir maupun amal yang batin. Mahathir mana Mahathir? Mana Mahathir? Apa amalan lahir sama amalan batin ini? Apa contoh amalan lahir sama amalan batin? Bisa diulangi Pak pertanyaannya. Apa amalan lahir dan amalan batin? Mahathir. Lahir itu apa amalan lahir gitu? Mahathir. Itu dari hati, Pak. Salah lahir hati. Lahir itu yang tampak. Batin itu yang di dalam hati. Gitu loh. Contoh amalan lahir apa, Mahathir? Mahathir. Sholat. Sholat. Kelihatan tuh sholat. Apalagi? Haji. Oh, terus amalan di dalam hati contohnya apa? Amalan dalam hati contohnya apa? Hah? Suuzon. Berarti amalan jelek nih ya. Husnuzon Pak. Oh, husnuzon. Oh. Kira suuzon, husnuzon. Apa lagi? Ada lagi niat. Itu masuk amalan lahir sama amalan batin itu. Ya. Itu amalan lahir itu amalan yang tampak, amalan batin itu di dalam hati. Terus tadi ada yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia. Contoh berkaitan dengan hak Allah di sini sholat. Nah, hak manusia ya berarti dia bantu orang, bantu teman. Ada lagi amalan yang wajib. Sholat subuh wajib. Allah. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Ustaz Fatur ya. Insya Allah. Itu kan hanya PAI saja bilang insya Allah dipraktekkan nanti. Yang sunnah contoh rawatib. Jaga rawatib qobliyah ba'diyah. Ada duha. Ngerti, Pak? Tahajud. Iya tapi yang wajib dulu, nggak boleh yang sunnah dulu. Masa tahajud tapi nggak sholat subuh? Nah, itu Pak, itu si dia, Pak. Ya. Jangan fatur juga nanti itu. Insya Allah. Jaga ya yang wajib sama yang sunnah. Baik. Semoga Allah beri taufik dan hidayah. Amin, amin. Nah ini beramal, ini penerapan beramal, mampu menerapkan apa yang telah dipahami dan dipelajari. Jadi kayak kita belajar di sini, tahu yang wajib, yang sunnah, amalan lahir, amalan batin, diamalkan. Membantu sama menebar kebaikan, berbagi ilmu dengan berdakwah, gitu ya. Apalagi kalau mau mendakwakan, ya amalkan dulu. Jangan nasihati, tapi nggak mau amalkan, nggak boleh.
Ya, amalkan, belajar, terus amalkan, terus dakwahkan. Terus saling menasihati karena beramal tadi, beri motivasi sama orang juga boleh. Tapi bedakan antara amalan yang kita sembunyikan, itu rata-rata amalan sunnah ya, dan amalan yang terang-terangan. Kalau sholat wajib terang-terangan, nggak bisa. Mas Fatur sholat wajibnya diam-diam gitu takut teriak, nggak boleh. Ya, harus terang-terangan. Tapi kalau sholat tahajud diam-diam aja. Sholat duha diam-diam aja. Nggak perlu pamer-pamer. Bro, saya duha dulu ya. Nggak usah. Diam-diam aja. Sholat sunnah, yang sunnah-sunnah itu diam-diam. Kalau yang wajib Ya, Pak. terang-terangan. Terus mengingatkan dalam kebaikan maupun keburukan. Nah ini dakwah, ini dakwah. Coba Fatur, Fatur. Ya Pak Fatur, Hadir. ini di sini tadi ada dakwah sebuah kegiatan yang sangat mulia. Para rasul dakwanya dakwah tauhid. Maksudnya apa dakwah tauhid ini? Tauhid itu kepercayaan, Pak. Apa kepercayaan apa? Eh, Tauhid itu seperti ajaran kebaikan. Tauhid ini lihat nih Fatur, Fatur. Meyakini Allah itu esa. Ini ya, lihat ini di layar saya nih ya. Meyakini Allah itu esa. Lawannya itu syirik. Syirik. Syirik itu menduakan Allah. Nanti ada di presentasi selanjutnya ini. Tentang bahasan ini. Menduakan Allah. Tauhid ini ajaran Nabi nih. Ini ajaran para Nabi di sini nih. Ini tauhid, ini ajaran Nabi. Jadi semua kita diperintah untuk mengesahkan Allah. Dan kita diingatkan dua hal ini, syirik. Kita diingatkan dua hal ini. Ini dijauhi. Ini Nabi SAW ingatkan nih. Nabi ingatkan. Nabi ingatkan. Itu. Itu ya. Terus berdakwah bukan semata-mata berbicara saja, tapi bagaimana kita paham tentang ilmunya. Berarti yang didakwakan itu dipahami. Jangan cuma ngomong doang gitu ya. Kalau bisa diamalkan. Jadi urutannya ya, urutannya sini ya. Ilmu dulu, terus amal, terus dakwah. Apa Fatur urutannya? Ilmu, Fatur? amal, dakwah. Nah, ilmu, amal, dakwah. Kenapa kita dakwah kalau mau bicara pada orang, ngajak orang itu harus berilmu dulu biar disampaikan yang benar. Kenapa harus beramal? Biar kita tidak asal ngomong. Prakteknya ada. Karena ada yang pintar ngomong tapi nggak punya amal. Wah, ayo sholat, tapi dia nggak berangkat sholat. Kamu itu jadi orang baik ya, ternyata dia nggak baik. Jujur ya, ternyata dia tidak jujur. Nggak boleh. Harus untuk berdakwah, praktekkan ilmu, dapatkan ilmunya dulu, terus ilmunya diamalkan. Baik. Terus, ini ayat apa ini? Ini ayat apa tadi? Tentang apa nih? An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Apa? Tentang ayat apa ini? Atur. Bahwa Allah itu mengutus Rasul kepada tiap-tiap umat untuk menyembah kepada Allah. Berarti ini tauhid. Yang awal ini ajakan tauhid. Iya tak? Ya Pak. Ini ajaran tauhid. Terus jauhilah togut. Togut itu apa togut? Togut itu apa? Dia. Ya, Pak. Togut itu apa? Pernah dengar nggak dia? Gimana, Pak? Togut itu apa? Togut. Togut. Iya. Ini kan presentasi Bu ini. Togut itu apa? Sebentar, Pak. Togut itu mufasil, kontemporer, melampaui batas. Apa tadi? Togut? Togut itu sesuatu yang melampaui batas.
Ini dapat dari mana itu? Dia dapat dari mana? Coba. Ini diantara pengertian togut. Dia baca coba. Dia. Baca di layar saya. Togut adalah sesuatu yang di segala sesuatu yang diakrobkan selain Allah. sesuatu yang disembah. Coba semuanya catat ya. Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Berarti ayat tadi ini Rasul mengajak untuk bertauhid, sembah Allah saja. Terus ayat ini maksudnya Rasul itu ajak untuk jauhi syirik. Jadi dakwah Rasul dua. Lihat nih. Dakwah Rasul dua. Sini sembah Allah. Sembah Allah saja. Ini artinya tauhid. Terus jauhi togut. Togut tadi kan segala sesuatu selain Allah kan? Berarti jauhi syirik. Jauhi togut berarti jauhi syirik. Sembah Allah saja itu berarti bertauhid. Jauhi togut berarti jauhi apa? Syirik. Ini dakwah Rasul di sini fokusnya. Jadi Rasul itu ajak supaya kita ibadah pada Allah saja, sembah Allah saja. Kemudian kita tidak berbuat syirik kepada Allah. Ini maksud ayat ini. An-Nahl ayat 36. Adapun penerapan dakwah ini cuma aplikasi aja membuat konten ya. Sekarang bisa di media sosial, melalui sebuah acara, ceramah atau khutbah, ada dengan bercerita, mampu berdakwah juga secara perlahan. Nah, ini penerapan-penerapannya sudah bagus. Nah, terus sabar, sabar. Yang terakhir sabar. Apa arti sabar? Salama. Sabar itu suatu upaya dalam mengendalikan diri terhadap lingkungan dan perilaku yang kita hadapi. Nah, sabar itu nanti diingat ini aja ya, yang definisi paling mudah itu sabar artinya menahan diri. Menahan diri di sini bisa wujudnya menahan hati, lisan, dan anggota badan. Ini kata para ulama nih, diantara Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ini. Coba diulang. Salama. Sabar artinya apa? Menahan diri, baik hati, lisan, maupun anggota badan. Nah, jadi hatinya tahan, lisannya juga sampai jangan keluar kata-kata kotor, tanda tidak sabar. Anggota badannya juga nggak bisa ngamuk-ngamuk. Terus para ulama bagi sabar 3 macam. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis, ada sabar dalam menjalani ketaatan, kita butuh sabar. Ada sabar dalam menjauhi maksiat, kita juga butuh sabar. Kemudian ada sabar dalam menerima takdir yang tidak mengenakan. Ya. Karena ada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, untuk sabar menghadapi takdir ini ada 2 macam. Ada di sini sabar hadapi musibah. Yang kedua ada sabar ketika disakiti orang lain. Kalau sabar dalam menghadapi musibah kita nggak bisa komentar. Menerima saja. Tapi kalau sabar ketika disakiti orang lain, ya, nah itu dituntut untuk sabar, tidak balas dendam. Oke. Terus, ini ayat apa ini? Mahathir. Surat apa ini Mahathir? Mahathir, surat apa ini? Al-Asr. Coba dibaca. Wal asri innal insana lafi khusr. Terus, Amanu wa amilus solihati. Watawasau bis sabr.
Watawasau bil haqqi. Watawasau bis sabar. Coba baca artinya. Nakir. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Lihat. Di sini berarti membahas 4 hal yang tadi kita sudah bahas. Ada ilmu, ada amal, ada dakwah, ada sabar. Dan ilmu ini nanti menghasilkan iman. Coba lihat. Sesungguhnya manusia itu merugi. Khusrin, merugi. Innal insana lafi khusrin itu artinya sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali 4 orang. 1, orang yang amanu, beriman. Ini iman nih. Iman nih awalnya harus punya ilmu. Wa amilu solihati, beramal. Yang kedua. Terus watawasau bil haqqi. Yang ketiga. Saling menasihati, artinya berdakwah di sini. Kemudian yang keempat, watawasau bis sabri. Berarti sabar. Maka 4 hal yang tadi kita bahas, supaya kita selamat dari kerugian, 4 hal ini harus ada. Maka untuk tidak jadi orang merugi, harus apa di sini? Beriman, nanti dari ilmu dulu, terus beramal soleh, terus saling menasihati untuk dakwah, saling menasihati itu berdakwah, kemudian saling menasihati untuk sabar, artinya untuk sabar. Kesimpulan paling mudah, kalau mau selamat, tidak jadi orang merugi, harus punya 4 ini. Kalau mau selamat, tidak jadi orang merugi, harus punya 4 ini. Apa Maulita 4 tadi? Maulita, kalau mau selamat, tidak merugi, harus punya 4 ini. Apa? Maulita. Maulita. Suaranya mati? Apa? Fatur? Tadi Maulita mana Maulita? Berilmu, beramal, sabar, berdakwah, dan sabar. Oke. Yang tadi 4 hal di depan itu kita bahas itu, ini dalilnya. Ini ayatnya. Jadi kesimpulannya, biar selamat, tidak jadi orang merugi 4 ini. Di dalam ayat sebutkan beriman, iman itu dari ilmu dulu, terus beramal, terus berdakwah, baru sabar. Nih ya, ini kesimpulan ayatnya yang kita baca ya. Terus terakhir, maka teruslah meraih ilmu, menerapkan amal, berdakwah dengan ilmu, dan menjaga kesabaran dalam berdakwah. Nah ini, semoga kita jadi orang-orang yang selamat nantinya ini. Baik. Cukup. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Presentasinya mantap. Ada pertanyaan? Yang bertanya saya kasih nilai. Yalla. Ada pertanyaan? Ada yang lain? Resen coba. Ada? Ada yang bertanya? Dari teknik sipil? Ada yang bertanya? Ada, Pak. Mana? Pak, ada. Lisa
Lisa Alim, teknik sipil. Mana siapa? Lisa Alim ya, Lisa Alim silakan. Apa dampaknya jika ilmu yang kita dapat itu tidak diamalkan, Pak? Atau tidak didakwahkan? Kalau ilmu tidak diamalkan dan itu perkara wajib, misalnya sudah tahu tentang sholat terus tidak sholat, dosa. Terus kalau tidak didakwahkan, dakwah itu mesti dilihat dulu. Dakwah itu ada sesuai dengan kemampuan. Kalau dia cuma kemampuan lingkungan kecil, misalnya cuma bilang ke teman, bilang ke saudara, bilang ke orang di rumah, cukup seperti itu, nggak mesti ceramah. Jadi selama masih bisa didakwahkan, disampaikan ke orang lain, sampaikan ke orang lain. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke, gitu ya Lisa ya. Ada lagi yang lain? Ada, Pak. Siapa? Ilham. Hah? Ilham. Ilham. Muhammad Ilham dari Ilham. Ya Pak, saya Pak. Mana Ilham? Ini Pak. Saya Pak. Oh ya, oh sama Dera ya, ya silakan Ilham. Ya. Selebihnya saya bukan ingin bertanya sih Pak. Ya. Saya ingin koreksi saja. Terkait tadi presentasinya Mas Fatur dan kawan-kawan itu sudah bisa difahami dan juga sudah mudah dimengerti. Tapi saya tadi menemukan sedikit koreksi kata Pak, pas tadi Pak Fatur bilang Allah itu berkata. Menurut harusnya Allah berfirman ya. Allah itu bukan berkata Pak, tapi lebih tepatnya itu berfirman, karena berkata itu untuk tingkatan manusia Pak, dan di bawahnya dari. Ya, betul sekali. Iya Ilham, matur nuwun, bagus. Ya, makasih masukannya. Ada lagi? Yang lain ada? Mengasih Ilham. Cukup ya? Ya sudah Pak. Berarti nanti pekan depan nanti kita ketemu langsung. Presentasi ke berikutnya nanti pekan berikutnya lagi. Ya. Nanti siap-siap yang berikutnya dari teknik sipil. Aniza, Dava, Eka, Akdiat, Lisa, dan Sidik. Ya, tolong disiapkan materinya. Dan nanti pelajaran kita pekan depan saya masuk langsung. Nanti kita bahas tentang perkara ibadah. Praktek-praktek saya langsung masuk ke kelas. Ya. Gitu aja. Jadi yang offline tanggal 17 Oktober besok. Insya Allah. Itu aja ya. Cukup ya. Oh ya sebentar, ini yang tadi Rizky ada Rizky Rayhan dari AG1. Terus Deva Nania dari teknik sipil nggak ada. Agil nggak ada. Amar ada. Ya. Gabung dengan siapa? Sendiri. Nggak ada di Zoom-nya ini, nggak ada. Pak, ada Pak. Ini ada Pak. Ini ada Oh, Pak. Ammar Abdul Muzaki. Oke, siap. M-nya 2. Anggita? Anggita nggak ada. Baik, sudah cukup. Oh, Krisna tadi sudah ya. Itu saja ya. Kita ketemu lagi pekan depan insya Allah. Nanti di kampus ya. Minggu depan di kampus. 17 Oktober di kampus. Itu saja kita cukupkan. Ya. Matur nuwun semuanya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum, berkah semuanya. Allah barik.